Pernah nggak sih kamu duduk sendirian di tengah malam, lihat saldo di aplikasi bank, dan cuma bisa ketawa kecil? Bukan karena lucu, tapi karena ironis. Kamu udah kerja keras, kamu bangun pagi, pulang larut, rela dikomporin atasan yang nggak ngerti empati. Tapi di akhir bulan, dompet kamu cuma sisa debu dan doa. Gaji 5 juta cukup kok, kata orang-orang yang belum pernah tinggal sendiri di Jakarta. Padahal di kota ini, uang segitu cuma bisa beli nafas yang tipis dan hidup yang serba hemat. Dan pertanyaannya sekarang, kamu ini hidup atau cuma bertahan? Yuk kita bongkar bareng realitanya, biar kamu tahu kamu nggak sendirian dan kamu bisa keluar dari lingkaran setan ini. Mari kita masuk ke zona realita. Anggap saja kamu single, nggak punya tanggungan anak istri. Kamu kerja di Jakarta, gaji UMR plus sedikit, yaitu 5 juta. Kita hitung ya, biar nggak ngawang-ngawang. Tempat tinggal, kos petak di pinggir Jakarta, bukan di tengah kota. Kalau kamu tinggal di Tebet, Kuningan, atau Sudirman, mimpi aja udah mahal. Kos sederhana dengan kamar mandi di luar, sekitar 1,3 juta sampai 1,6 juta setiap bulannya. Belum termasuk listrik token yang kayak main catur, isi, bunyi, dan isi lagi. Belum lagi makan. Sarapan bubur 10.000. Makan siang nasi padang 20.000. Makan malam mie ayam 15.000. Total sehari hemat banget, yaitu 45.000. Kalau sebulan 1.350.000. Itu pun kalau kamu nggak ngopi kekinian, nggak jajan impulsif, dan kuat makan lauk yang sama 3 hari. Belum lagi transportasi. Kalau kamu naik KRL atau Transjakarta, bisa hemat. Tapi waktu habis di jalan. Kalau kamu bawa motor, isi bensin seminggu 50.000. Parkir, servis bulanan, oli, dan lain-lain, total bisa 600.000 hingga 700.000 per bulan. Ada lagi kuota dan pulsa. Di zaman sekarang, hidup tanpa internet itu kayak hidup tanpa oksigen. Kuota 15 sampai 20 giga itu menghabiskan 120.000 hingga 150.000. Dan ada juga biaya lain-lain, seperti laundry, sekitar 150.000. Sabun, sampo, pasta gigi, dan tisu, sekitar 100.000. Cicilan HP atau motor, ayo ngaku, 500.000. Sedekah ke orang tua atau adik di kampung, walaupun sedikit, kamu pasti sisihin, minimal 300.000. Totalnya sekitar 4.500.000 sampai 5.200.000. Hasil akhirnya minus. Dan ini belum termasuk hiburan, liburan, nongkrong, atau menabung. Jadi kalau kamu ngerasa kok kayak gaji gak pernah cukup ya, tenang, itu bukan salah kamu. Itu realita. Cukup itu kata yang manis, tapi juga bisa menyesatkan. Yang penting cukup. Kalimat yang terdengar bijak, tapi sering jadi dalih buat gak berkembang. Padahal cukup itu relatif. Hari ini kamu cukup dengan 5 juta. Besok saat harga BBM naik, biaya hidup naik, atau kamu sakit, cukup itu
berubah. Dan seringnya kita nggak sadar kalau kita udah masuk ke zona nyaman palsu, yaitu zona bertahan dan zona stagnan. Kamu kerja, kamu lelah, kamu dapat gaji, lalu habis. Terus begitu, muter di roda hamster kehidupan. Nggak naik level, nggak punya tabungan, nggak punya aset, nggak punya waktu buat diri sendiri. Apakah itu hidup? Atau itu cuma eksistensi? Gaji kecil bukan satu-satunya masalah. Masalahnya ada di gaji stagnan, skill stagnan, dan mental. Ya udahlah. Kita ngarep naik gaji, tapi nggak berani cari tambahan. Kita mau bebas finansial, tapi waktu luang dihabisin untuk scroll TikTok. Kita pengen kaya, tapi takut ambil resiko. Dan sistem pun nggak ngebantu. Kenaikan UMR yang lambat, harga naik super cepat, pajak masuk, sama dengan subsidi keluar. Kalau kamu terus ngandelin satu penghasilan, kamu akan kehilangan segalanya. Gaji 5 juta bukan dosa, tapi gaji 5 juta tanpa strategi adalah jebakan. Sekarang, mari bicara soal solusi. Kita nggak bisa mengubah sistem, tapi kita bisa ubah cara main kita. Berikut, aku kasih 3 strategi survival dan growth untuk kamu yang gajinya 5 juta di Jakarta. 1. Bangun income kedua. Waktu malam bukan cuma buat Netflix-an. Gunakan 1 hingga 2 jam sehari buat bangun penghasilan tambahan. Kamu bisa menjadi dropshipper atau reseller di Shopee atau Tokopedia. Gabung dengan program affiliate di Shopee, Tokopedia, atau TikTok Shop. Kamu juga bisa buka jasa freelance, yaitu nulis, desain, edit, jadi virtual assistant. Atau kamu juga bisa mengajar secara online via Zoom, les privat, dan lain-lain. Target kecil aja dulu. Dapat 1 juta tambahan sebulan itu, artinya kamu punya power breathing. Kedua, mulai investasi walaupun kecil. Mulailah dari nominal yang kecil. Kamu bisa mencoba reksadana pasar uang yang bisa dimulai dari 10.000. Atau kamu bisa mulai investasi di saham blue chip. Kamu bisa mulai dari 100.000 saja. Ada juga investasi di dalam logam mulia digital. Kamu bisa mulai dari 5.000 saja. Biar uangmu kerja pelan-pelan, karena menabung saja udah kalah sama inflasi. Dan yang terakhir, tingkatkan skill, naikkan nilai diri. Coba sekarang kamu cek, skill kamu hari ini masih relevan nggak 3 tahun lagi? Ada nggak skill digital yang bisa bantu karir kamu? Belajar gratis sekarang banyak. Bisa dari YouTube, Coursera, LinkedIn, Learning. Bangun portofolio, cari proyek sampingan. Upgrade dirimu pelan-pelan, karena gaji itu bayaran dari nilai yang kamu tawarkan ke dunia. Kamu itu pejuang. Bangun pagi, kerja, pulang malam. Uang pas-pasan, tapi tetap bantu keluarga. Kamu itu layak untuk hidup, bukan cuma bertahan. Tapi hidup lebih baik gak datang cuma dari doa. Dia datang dari keputusan kecil yang konsisten. Berani cari peluang, berani belajar, berani keluar dari zona cukup yang menyesatkan. Karena Jakarta bukan cuma kota yang keras,
dia juga tempat lahirnya orang-orang yang tangguh. Kalau kamu merasa video ini nyentil hidup kamu, klik like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu yang lagi berjuang juga. Tulis di kolom komentar, gaji 5 juta, dan aku masih berdiri. Biar kita tahu, kamu pejuang yang gak sendirian. Channel ini akan terus kasih kamu insight soal keuangan, strategi bertahan hidup, dan cara pelan-pelan naik level. Karena kamu pantas hidup dengan martabat, bukan cuma sekedar bertahan.